Nah, jadi teman-teman perlu tahu nih bahwa ada dua hal ternyata yang memang wanita itu paling tidak suka ditanyakan kepada dirinya, ya. Yang pertama adalah ketika kita bertanya tentang berapa berat badannya, gitu ya. Yang kedua adalah ketika kita bertanya berapa usia kamu saat ini. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Baik teman-teman, kali ini kita akan mengangkat pembahasan tentang topik-topik apa saja sih yang biasanya pantang untuk kita tanyakan pada saat kita baru kenalan sama orang baru, ya. Ini akan menjadi penting buat teman-teman mahasiswa karena pada akhirnya nanti kamu akan ketemu sama seseorang yang menjadi klien bisnis kamu atau teman kerja kamu, ya. Bahkan juga mungkin pada saat kamu jadi mahasiswa baru akan banyak kenalan-kenalan kamu, dan disitulah pentingnya kenapa kita harus tahu etika, ya, melalui topik-topik atau pertanyaan apa saja yang sebaiknya jangan kita tanyakan kepada lawan bicara kita. Karena bagaimanapun juga kalau sampai kita salah, ini akan membuat lawan bicara kita tersinggung, dan kesan pertama ini akan berujung tentang bagaimana kualitas hubungan kita ke depannya dengan si lawan bicara kita ini. Oke teman-teman, seperti apa pertanyaan-pertanyaan yang pantang untuk teman-teman tanyakan kepada orang-orang yang menjadi kenalan baru teman-teman. Namun sebelumnya berinvestasilah terlebih dahulu dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Jangan lupa juga untuk membunyikan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan updatean terbaru dari channel kita. Oke, seperti apa pembahasannya? Check it out! Nah, perlu gue tekankan di awal bahwa memang apa yang akan kita bahas kali ini merupakan soft skill, ya. Soft skill di mana teman-teman dengan semua pengetahuan yang sudah teman-teman dapatkan di kampus, ya, perlu diimbangi dengan soft skill supaya setiap knowledge yang teman-teman dapatkan dari dosen-dosen atau dari buku atau dari siapapun ini bisa balance gitu ya, tersampaikan dengan baik kepada lawan bicara. Ya, cara untuk membalancekannya adalah teman-teman menguasai satu soft skill, ya. Satu soft skill yaitu yang namanya communication skill. Ya, adapun communication skill yang memang kita ingin bahas saat ini adalah yaitu tentang attitude, etika, ya, tentang pertanyaan-pertanyaan apa saja yang harusnya tidak kita tanyakan kepada lawan bicara kita, terutama lawan bicara yang memang baru kita kenal pada saat itu. Oke, teman-teman, jadi ya penting buat teman-teman untuk mengetahuinya, jangan sampai salah langkah karena sekali lagi kesan pertama begitu menggoda, ya. Selanjutnya terserah Anda. Kesan pertama, ciptakanlah sebuah first impression yang membuat lawan bicara kamu tertarik, ya. Dan selanjutnya semoga saja hubungannya menjadi lebih baik, dan apapun yang teman-teman harapkan dari lawan bicara ini, teman-teman bisa meraihnya. Oke? Sebelum kita masuk yang pertama, gua memformulasikan, membuat rumusan dari daftar pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan ini, yaitu dengan FORM atau dalam bahasa Inggris itu form. Form itu ya semacam kita bilanglah bentuk gitu ya, pola yang harus teman-teman kuasai. Nah, ini adalah singkatan, dan yang pertama kita akan berbicara tentang masalah yang F terlebih dahulu. Nah, teman-teman, adapun F di sini maksudnya adalah family. So, never ever ask the question about family kepada lawan bicara kamu. Jadi teman-teman usahakan hindari untuk bertanya yang sifatnya tentang keluarganya. Contohnya apa, Pak? Contohnya misalnya adalah sudah punya anak berapa, Pak? Ya, atau kenapa sampai sekarang masih belum punya anak? Ya. Apa yang membuat Bapak masih tidak mau punya anak? Jadi teman-teman, kalau seandainya teman-teman memang sudah enak berbicaranya, sudah chemistry-nya sudah dapat nih, ya, jadi kayaknya gue ingin menanyakan sesuatu yang lebih detail lagi, gue memberanikan diri untuk bertanya yang sifatnya keluarga. Kalau pendapat gue, no. So, jangan pernah tanyakan masalah keluarga, ya. Jadi untuk kenalan baru kita harus lebih berhati-hati. Lebih baik kita menanyakan sesuatu yang memang sifatnya ada hubungan kerjasama di antara kita dan dia. Sesuatu yang sifatnya pribadi atau sesuatu yang sifatnya keluarga tidak perlu ditanyakan terlebih dahulu. Namun kalau seandainya teman-teman memang sudah kenal gitu kan, ya, sudah memang pernah bertemu berapa kali, ya tidak ada masalah. Ya, ini untuk kenalan yang baru pertama kali dilarang atau hindari yang namanya bertanya tentang keluarganya. Ya, apalagi kita bertanya tentang detail
bagaimana dulu masa lalu keluarganya, apabila itu memang masa kelam, akhirnya akan menjadi sebuah aib buat dia, dan itu membuat dia pasti akan ilfeel banget, kesel banget, dan benar-benar ingin menjauhi kita karena seolah kita membongkar apa yang menjadi aib dari dia dan keluarganya. So hindari bertanya sesuatu yang sifatnya family. Nah, akhirnya kita masuk ke yang O. Adapun O itu adalah occupation. Occupation atau bahasa Indonesianya adalah pekerjaannya. Teman-teman, ingat sekali lagi, kita baru pertama kali ketemu, ada baiknya ya kita bertanya seputar yang memang ya sifatnya umum saja gitu. Jadi jangan terlalu detail kita bertanya tentang pekerjaan dari lawan bicara kita. Terutama yang penting gue tekankan di sini adalah sesuatu yang sifatnya kepada semacam berapa gaji didapat di kerja di sana gitu ya. Ya, seperti apa Bapak posisinya di tempat kerja di sana gitu ya. Jadi gue pikir hal-hal seperti ini bisa saja sangat-sangat menyinggung perasaan lawan bicara kita, karena kita bertanya sesuatu yang memang ya kalau seandainya lawan bicara kita ternyata dia punya keuangan juga tidak bagus-bagus banget dalam hal penggajian, posisinya juga ya siapa tahu ternyata baru diturunkan posisinya gitu ya, ini pasti akan membuat dia sakit hati sekali gitu ya. Jadi teman-teman usahakan tidak perlu bertanya tentang yang sifatnya pekerjaan kepada orang-orang yang menjadi lawan bicara kita baru pertama kali. Nah, sama seperti kita di dunia perhotelan, kebetulan gue kan dosen manajemen perhotelan, kita sangat-sangat dilatih bagaimana punya keramah tamahan, punya attitude yang baik ketika kita berhadapan dengan tamu-tamu kita. Otomatis rata-rata tamu yang ketemu sama kita di hotel, tamu yang menjadi lawan bicara kita di hotel adalah orang-orang yang memang baru pertama kali kita ketemu. Kita sangat-sangat dianjurkan untuk tidak menanyakan kepada mereka pekerjaannya. Ya, seandainya mereka mau liburan, kita tidak perlu untuk bertanya, wow, kalau Bapak pekerjaannya di sana apa? Di negara Amerika sana, tempat Bapak berasal, Bapak punya posisi apa di perusahaan Bapak? Ya, no, itu sesuatu yang tidak penting dan sangat dipantangin. Jadi teman-teman, ayo kendalikan diri kita, kendalikan lidah kita terutama. Karena bagaimanapun juga terkadang susah untuk menahan lidah gitu ya dalam hidup ini. Jadi teman-teman harus melatih ya, tidak perlu berbicara lah sekadarnya saja. Jangan terbawa oleh apa yang ingin kamu ketahui lebih dalam lagi untuk orang-orang yang baru kamu kenali. Kadang juga pengalaman gue untuk bertanya di tempat di mana dia bekerja atau perusahaan apa, ini pun menjadi sangat-sangat pantang gitu ya. Karena ada beberapa orang yang merasa dia pergi ke suatu tempat kenal sama seorang baru gitu ya, dia memang harus merahasiakan dari mana dia berasal atau dari mana perusahaan berasalnya gitu ya. Sehingga teman-teman sekali lagi tidak perlu ditanyakan, karena ada begitu banyak alasan kenapa orang merasa sangat terganggu ketika ditanya sesuatu yang menjadi latar belakangnya. Jadi usahakanlah kita memang tidak bertanya sesuatu yang sangat-sangat dirahasiakan oleh orang tersebut. Ya, jangan sampai kita berpikir pada pola pikir kita saja bahwa oke, kan hanya pekerjaan saja, apa salahnya? Ya, iya memang buat kita yang bertanya mungkin tidak masalah. Tapi kalau buat dia ini akan menjadi masalah besar. Ya, sama seperti orang kalau dia ternyata bekerja di sebuah perusahaan yang sedang bermasalah dengan hukum, sudah pasti dia pasti akan sangat-sangat malu untuk menceritakan ya, dan menurut dia ini tidak penting sekali, apalagi ketemu sama orang baru yang seolah-olah kayak menginterogasi dia, ingin mencari tahu secara detail tentang dirinya. Buat dia ini sebuah gangguan yang serius ya, dan dia merasa pasti kita adalah orang yang tidak tepat pada saat ini untuk menghabiskan waktunya berbicara, ngobrol dengan dirinya. Baik, yang berikutnya adalah R. R itu adalah relationship ya. Ini tentang status kita. Pastilah teman-teman jomblo pasti akan sepakat dengan gua gitu ya. Terutama kalau misalnya ada lebaran, hari raya gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan tentang relationship ini sangat-sangat pastinya mengganggu ya. Contohnya adalah kapan meritnya gitu loh. Kalau kita ditanyakan sama orang yang baru kita kenal untuk hal tersebut, kita pasti lu siapa gitu ya, kita kesel sebenarnya. Jadi teman-teman ayo tidak perlu untuk bertanya kapan nikahnya, kenapa belum menikah, terutama buat orang-orang yang memang baru kita kenal ya. Jadi kalau menurut pendapat gua, ada begitu banyak orang yang memang sebenarnya terluka ketika ditanya
ya. Tapi apa boleh buat dia, oke, ya gue nggak merasa ini harus dijawab, dan gue hanya memberikan senyuman saja. Di relationship pun juga hindari juga kalau seandainya kita mengenal dia punya mantan gitu ya, kita untuk bertanya lebih dalam lagi itu tentang mantannya. Ini kan menjadi sebuah gimana ya, suatu pukulan juga buat dia, karena dia harus mengingat atau flashback sesuatu ya, pengalaman dengan orang yang pernah menghabiskan waktu dengannya ya. Orang pasti terganggu karena dia berusaha untuk melupakan ya mantan, sesuatu yang ada di belakang dia, seseorang yang ada di belakang dia, dan tidak perlu lagi sebenarnya untuk dia membawa ke depan. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu hanya mendorong dia untuk mengingat kembali. Apalagi kalau seandainya dia punya hubungan yang buruk dengan mantannya, ini akan menjadi sebuah hal yang buruk ketemu dengan Anda, ketemu dengan kita, karena seolah kita membawa dia kembali kepada masa kelamnya gitu ya. Nah, jadi gue juga pernah salah juga gitu ya terhadap teman kerja gue, ketika gue memang bertanya, bahkan bukan mantannya tapi adalah pasangan yang saat ini menjadi pasangannya. Artinya dia sudah pernah menikah, tapi dia sudah selesai dengan mantan suaminya, tapi saat ini dia menjalin hubungan sama pria lain. Gue hanya bertanya ya tentang bagaimana pasangan Anda di sana, kerja di mana gitu ya. Akhirnya ya dia tidak menjawab, dan dia memberikan semacam signal berupa gesture ya, gimmick yang memang tidak menyenangkan. Artinya tidak perlu menjawab itu. Jadi gue pun langsung sadar bahwa oke, yes, I'm wrong gitu ya, saya salah. Dan saya salah, gue langsung mengalihkan saja itu pembicaraan ke hal-hal lainnya. Jadi teman-teman, ketika kita sadar salah itu adalah manusiawi, salah itu adalah jalan menuju benar. Jadi jangan sampai juga kita berusaha untuk selalu tampil benar. Dan menurut pendapat gue, kita hanya perlu, yang penting adalah belajar dari setiap pengalaman-pengalaman kita. Nah, ketika kita sadar bahwa kita salah telah menanyakan sesuatu yang sifatnya privacy, ya udah, tidak ada salahnya kita langsung aja mengalihkan pembicaraan ke topik yang berbeda, yang sesuatu yang mungkin selama kita berbicara dengan dirinya, kita tahu lawan bicara kita ini senangnya di topik ini ya, supaya membuat dia kembali lagi ke kita bahwa oke, ini adalah teman berbicara yang baik sebenarnya. Baik teman-teman, yang terakhir yaitu adalah M. M ini artinya adalah mind. Mind itu kepunyaan gitu ya. Jadi apapun sesuatu yang melekat, apapun sesuatu yang merupakan menjadi kepunyaan milik dia, sebaiknya kita jangan terlalu bertanya ya secara mendetail. Contohnya apa Pak? Nah, contohnya teman-teman, ketika kamu bertemu dengan lawan bicara yang baru kamu kenal, jangan pernah bertanya tentang, misalnya kamu sudah melihat barang-barangnya mewah gitu ya, berapa biayanya gitu ya, berapa harga tasnya gitu loh. Wah, gue suka nih dengan handphone ini, berapa ya nilainya, berapa ya, kamu beli di mana. Jadi itu pun sebenarnya sangat-sangat mengganggu. Jadi teman-teman, ayo aware lah dalam hal-hal seperti ini. Jangan bertanyakan sesuatu yang sifatnya yang memang kita baru kenal, langsung nanya sesuatu apa yang menjadi miliknya gitu loh ya. Juga jangan bertanya sesuatu hal yang seperti kayak berapa berat badan kamu. Wah, ini habis, apalagi terutama wanita. Nah, jadi teman-teman perlu tahu nih bahwa ada dua hal ternyata yang memang wanita itu paling tidak suka ditanyakan kepada dirinya ya. Yang pertama adalah ketika kita bertanya tentang berapa berat badannya gitu ya. Yang kedua adalah ketika kita bertanya berapa usia kamu saat ini. So teman-teman, terutama buat kita yang baru kenalan sama orang-orang baru, jangan pernah tanyakan dua hal ini gitu ya. Wah, apalagi kita berbicara tentang bagaimana nih kamu program dietnya, mungkin kurang ini. Wah, sok tahu, sok deket gitu ya, SKSD juga pada akhirnya. Jadi hati-hati, pilihlah kata-kata yang benar-benar menjadi satu hal yang tidak menyakiti orang lain ketika kita baru kenalan sama orang. Nah, hal-hal lain yang penting di poin terakhir ini harus teman-teman ingat adalah jangan juga usahakan ketika kamu memang adalah seorang mahasiswa bertanya kepada mahasiswa lain yang baru kamu kenal, berapa IPK kamu? Ya, ini menjadi suatu hal yang haram hukumnya untuk ditanyakan. Kenapa emang IPK kamu bagus banget ya, sehingga kamu harus nanyakan ke saya tentang IPK saya gitu ya. Jadi jangan berpikir penting untuk mengetahui IPK seseorang ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Juga yang kedua, juga jangan juga bertanya tentang usia. Tadi kita udah nyinggung untuk wanita, sebenarnya juga tidak juga bagus untuk laki-laki gitu ya. Jadi usia usahakan tidak perlu ditanyakan pada saat kita baru pertama kali kenalan ya.
Terlebih lagi ini yang buat kita sekali lagi di dunia perhotelan sangat menekankan never ever ask about religion, ya. Jadi jangan pernah tanya kamu agamanya apa. That's personal gitu loh. Itu masalah pribadi, ya. Itu privacy gue. Buat apa lu harus tahu itu? Jadi teman-teman, agama pantang banget buat kita untuk tanyakan ke orang baru yang kita kenal, ya. Bahkan kalau menurut pendapat gue, membahas tentang agama ya juga sangat tidak penting. Jangankan untuk orang yang kita baru kenal, orang-orang yang sudah lama pun nggak penting, karena agama adalah antara gue dan Tuhan gue, bukan gue ya yang harus mempertanggungjawabkan kepada manusia yang lainnya. Tapi ini adalah tanggung jawab gue, kualitas keimanan gue terhadap Tuhan gue. Jadi sifatnya vertikal. Oke teman-teman, gue pikir itu saja. Jadi ada 4 topik yang harus dihindari, yang menjadi pantangan. Jangan sampai teman-teman tanyakan pada saat teman-teman kenal atau berkenalan dengan orang-orang baru. Semoga ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman, ya. Semoga ini juga bisa diaplikasikan teman-teman pada saat nanti kenalan dengan siapa saja yang menjadi kenalan baru teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Namun jangan lupa juga untuk berinvestasi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke? Subre. Thank you very much and God bless you all. Out.